Ada satu pengalaman mah lucu, Sakti. Mereka tuh kalau ketemu aku, "Hai darling, hai sweetie," pelukin aku dipeluk terus kayak gue anak kecil gitu. Kenapa? Demi kamu ceritanya. Ceritanya kamu. Ceritanya tuh sebenarnya kalau dilihat dari lirik yang aku sama Ashraf tulis sih hubungan long distance, jarak jauh gitu kan, makanya terus kayak yang hanyalah kamu, cuma dirimu, hidupku hanya untukmu, demi kamu ku jalani liku-liku, ku lewati semua ini walau untuk sementara, serasa diriku yang bersalah. Jadi kayaknya tuh kok gue sih yang salah gitu karena lu jauh gitu, gue nggak bisa ngikutin lu kayak gitu lah. Tapi maksudnya buat kamu tuh saya mau mengorbankan apapun gitu, tapi ini hanya untuk sementara aja kok, one day kita akan bersatu, cus. Gitu. Nah gitu. Terus berapa lamanya ini jujur ini album terlama aku, hampir 4-5 tahun lah aku baru ngeluarin album, karena memang kemarin kan orang jualan fisik musik itu kan lagi lesu banget gitu kan, banyak banget bajakan. Kita baru promo di TV sekali, besoknya di di situ kota udah ada 10.000 lemong gitu kan. Jadi kita tuh males gitu bikin fisik. Jadi kemarin itu kan memang lagi boomingnya juga RBT gitu. Jadi memang kita membuat single aja untuk RBT gitu. Terus kebetulan kan kalau sekarang kan udah ada Android, udah ada apa segala macem lah gitu. Jadi bisa ya aplikasi-aplikasi. Jadi itu bisa dibeli juga lewat situ gitu. Jadi kemarin tuh memang nggak terpikir mau bikin album, cuman aku pikir udah deh Pak, aku ngomong sama produserku, kita nyicil aja lagu satu-satu aja untuk itu aja, bahwa untuk membuktikan bahwa Iis Dahlia tuh masih nyanyi, bukan hanya jadi juri aja. Kadang-kadang orang suka berpikirnya gitu, karena Iis mungkin kayak udah pensiun nyanyi gitu jadi juri, padahal kan maksudnya aku tuh masih ngamen kanan kiri, cuman karena kalau kemarin kan memang akunya lagi stripping TV kan terbatas lah, juga memang karena kita ada kontrak, jadi nggak bisa yang 1 bulan ada tawaran ngamen keluar kota 30-nya aku ambil, jadi paling aku bisa dapat izin 5-10 kali lah dalam 1 bulan. Jadi itu tuh kalau orang kan bilang berkarir kalau mau eksis itu kalau penyanyi harus mengeluarkan lagu baru gitu, which is adalah yang dia kerjakan gitu kan, bukan cuman mendengar di radio mendengarkan lagu-lagu lamanya dia gitu. Jadi aku kemarin bikin single-single terus terkumpul, udah terkumpul, aku ngerasa bahwa kayaknya kalau untuk mengeluarkan satu album, kalau mau bikin, sebenarnya kan judulnya kan The Best of Iis Dahlia gitu. Tapi aku nggak kurang puas gitu kalau nggak ada lagu barunya. Nah sementara aku tuh kan pecinta yang berbau-bau India. Film India, lagu India, gue tuh bisa yang nonton kalau lagi nggak ngapa-ngapain di rumah nonton film India 2 judul. Bayangin 3 jam kan, dan itu laki gue, anak gue racunin sampai dari nggak suka sampai mulai suka. Baru mulai, tapi laki gue udah suka. Suami aku udah yang satu film yang kalau aku kan pecinta Shahrukh. Gue menonton semua yang filmnya Shahrukh dari yang dulu sampai yang sekarang, ada beberapa yang nontonnya berulang kali. Suami aku lebih parah. Bisa 10 kali, gue 2 kali, dia 10 kali nonton film yang sama gitu. Jadi aku pikir, dan sekarang tuh kan Indonesia tuh lagi booming banget India. Semua yang berbau India tuh kayaknya diterima di sini gitu, karena memang secara struktur kebudayaan dan segala macam hampir mirip sebenarnya sama kita. Jadi terus aku bilang, Pak, nyanyi lagu India aja ya gitu. Dan aku kan dulu pernah kan bikin Kuch Hotahe itu Jedika sama duet sama Ashraf. Jadi aku bilang gini, aku bikin solo India aja yuk, recycle, tapi aku mau bikin yang Indonesianya, karena aku sendiri penyanyi yang seneng lagu-lagu India. Kalau menghafalkan lirik lagu India tuh susah, nawetong alias susah. Mesti nyanyinya berulang kali lagu yang sama baru hafal gitu. Aku bilang mau nyanyi lagu, aku bikin lirik Indonesianya biar penyanyi-penyanyi di daerah, penyanyi-penyanyi yang lain dengan gampang ngafalin lagunya gitu. Udahlah akhirnya udah deh bikin gitu. Terus aku bilang gini,
aku sama Ashraf ya gitu. Aku tuh orangnya suka nggak pedean. Padahal kan bertahun-tahun loh padahal. Iya, cuman gitu deh, Isdalia tuh emang gitu. Sebenarnya jujur orangnya nggak pedean gitu, takut nanti dibilang begini begitu gitu kan. Terus udah akhirnya Ashraf nulis by WA, nggak pernah ketemu karena dia juga sibuk kan. Akunya juga begitu, cewek-cewek sok sibuk kalau gue mah. Udah terus Ashraf bilang, nih Is, lirik lagunya, coba kamu ini aja lah di ini. Terus aku kan berusaha supaya partnya, supaya iramanya tuh sama gitu walaupun lirik Indonesia. Tapi begitu aku nyanyi, ini kayaknya ribet ya. Ashraf secara Indonesianya Indonesia, dia India Malaysia kan, Indonesia karena punya istri orang sini aja. Jadi secara tata bahasa tuh agak kurang dimengerti gitu. Terus aku bilang, Ashraf, kalau aku utak-atik boleh ya? Boleh dong kata dia gitu. Oh ya udah aku utak-atik sampai ngerasa match gitu. Udah akhirnya aku nulis, aku otak-atik, udahlah jadilah Demi Kamu itu. Aku nyanyiin versi Indianya. Nyanyi full. Ada juga di albumnya. Ada di albumnya. Jadi jangan sedih. Jadi bisa ngedengerin versi Indianya sama versi Indonesianya tapi suara Isdalia. Aku berteman sama mereka. Aku nggak tahu ya, maksudnya gini. Gue tuh di mana-mana selalu jadi emak. Terus tiba-tiba anak-anak itu juga kayak nyaman gitu sama aku. Ya udah jadi kayak emak aja gitu. Mereka pun juga kayak nganggap aku tuh kayak kakak, kayak awalnya kali dipikir temen. Ada satu pengalaman mah lucu, Sakti. Mereka tuh kalau ketemu aku, "Hai darling, hai sweetie," pelukin aku dipeluk terus kayak gue anak kecil gitu. Gitu satu masa gue bawa anak gue. Gue kenalin, "Hey, ini Salsa, umurnya 19 tahun. This is my son, Devano, umurnya 15 tahun. Mereka langsung teriak, "What?" Jadi dia bilang gini, "So is how old you?" Gue bilang, "Gue udah twir." Jadi akhirnya mereka tuh sekarang ya udah nyaman kayak kakak, kayak ke orang tuanya mereka kali ya. Tapi mungkin karena mereka juga datang ke satu negaranya orang, terus mungkin kalau gue kan emang orangnya cerewet dimanapun tempatnya cerewet. Jadi mungkin hanya gue yang sering ngajakin mereka berinteraksi, bicara gitu kan. Jadinya ya udah merekanya nyaman gitu, ya udah suka pergi. Siapa? Kita punya WhatsApp, kita punya nomor WhatsApp, kita WhatsAppan tapi kita suka pergi gitu. Nyanyi itu sekarang udah pekerjaan aku gitu, jadi secara profesi ya gue butuh lah. Kalau enggak kita nggak bisa beli. jadi sebenarnya sih gini, dibilang profesi yang harus banget karena aku harus bekerja untuk inono enggak, karena saya punya suami yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi karena saya ngerasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang independen gitu, gue yang urus, gue nggak tergantung sama instansi manapun, nggak bergantung sama perusahaan mana yang harus lu masuk jam segini, lu keluar jam segini, paling ya syuting, kalau syuting kan gitu. Tetapi kan waktunya juga yang ya gue bisa atur juga gitu, kalau gue oke ya udah. Tapi kalau umpamanya gue bilang manajemen, aku bilang aku kayaknya pengen istirahat, aku pengen liburan, itu pun juga bisa gitu, bisa diatur, bisa disesuaikan lah waktunya bagaimana kita gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, kenapa nggak sambil jalan aja gitu. Dan aku bukan orang yang ambisius. Aku tuh dalam berkarir bertahan sampai segini tuh dengan yang begini aja tuh sama sekali nggak ambisius. Boleh tanya nih sama manajer gue. Kita punya nggak yang kalau umpamanya gini, Desember kita tahun depan mau bikin ini ya, begini nggak ada. Pokoknya semua tuh ngalir gitu aja gitu. Tetapi kalau kita menerima pekerjaan, kita total gitu, kita berusaha komitmen sama pekerjaan itu, udah gitu. Jadi semua tuh nggak ada yang by range yang harus bagaimana banget gitu, resolusi saya harus begini harus kebeli, nggak ada. Isdalia tuh nggak gitu, udah easy going aja. Yang ada di depan mata tempe gue makan gitu, ada steak ya makan juga. Ember ada sambal terasinya kalau gue mah. Itu kemarin tuh apa saya waktu konferensi pers album ini, banyak wartawan nanya, 30 tahun lu nggak pengen bikin konser? Aku bilang gini, lu ya kalau ditanya gitu semua penyanyi pasti bilang pengen, tapi ada masanya yang aku udah pernah meng-arrange itu. Ada orang yang mau
bikin gitu ya. Sampai udah meeting segala macam, saya udah menunjuk komposernya juga gitu. Terus udah layout panggung udah jadi, pokoknya gue mau bikinin lu begini. Gue stres tau nggak? Kan yang stres. Jadi aku bilang gini, duh, aku tuh ya bersahabat sama ratu-ratu konser nih, ada Rosa, ada Krisdayanti gitu. Ada Melly Guslo gitu kan. Yang aku memang gak usah konser aja, mereka tuh kayaknya sama pekerjaannya ribet. Gue bilang mau nyanyi di satu tempat aja, jadi mesti ketemu desainer. Oh bajunya harus ini, rambutnya harus begini, aksesorisnya harus. Lu pada repot ya, gue bilang gitu. Kalau gue mah enggak, gue mau nyanyi gini. Berapa jam kemudian mau pergi mandi, terus gue buka lemari, ambil baju, sepatunya ini, aksesorisnya ini. Jadi kalau gue pergi syuting, bisa gue cuma menteng apa gitu. Sementara yang lain lemarinya dibawa gitu. Itulah bedanya Isdalia itu emang simple gitu. Jadi ketika mau mempersiapkan udah meeting udah mempersiapkan konser itu, gue bilang ih gue stres deh sama pekerjaan ini. Gue bilang gini, gue udah tua, gue udah tua, kasih kerjaan gue yang simpel-simpel aja. Jadi gue ngamen-ngamen keluar kota aja udah. Dutreknya Adi juga kok gitu. Jadi emang pada intinya aku tuh emang bukan orang yang mau ribet gitu. Pengen tapi nggak mau ribetnya gitu, gue nggak mau stresnya karena nanti kan aku pikir gini, nyanyinya dari ini list list songnya aja ya, song listnya aja tuh udah 25 atau 27 lagu. Aduh, gue bilang gitu kan, sementara gue tuh sekarang hafalan tuh agak mulai lemot gitu kan ya. Bukan lagi. Terus aduh, terus aku bilang gini, belum lagi nanti sekian waktu berjalan aku harus tiket gimana, udah sold out kah, udah apakah nanti umpamanya pun udah sold out, begitu udah hari haknya pada dateng nggak ya. Nah itu kan stres banget kan gitu. Jadi aku bilang nah, gue enggak deh, kalaupun harus konser di tempat yang kecil-kecil aja.